Malam yang sial bagi wanita muda ini. Taksi yang dipesannya direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Alhasil, gadis ini harus berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia dihampiri sebuah mobil yang mana lelaki itu menawarkan tumpangan padanya. Dikarenakan orang asing, tentu ia menolak tawaran itu. Belum jauh yang melangkah, terdengar panggilan dari mobil itu, seperti meminta tolong. Gadis itu pun menghampirinya, dan betapa terkejutnya, ia melihat seorang mayat lelaki di dalam mobil tersebut. Dan ketika ia menoleh, disitulah nyawanya meleleh. Perkenalkan tokoh jahat kita, ia bernama Dosik, seorang pemuda yang terlihat biasa saja, namun predator di malam hari. Dan hal ini sudah merupakan rutinitas malam harinya. Setelah membunuh korbannya, Dosik lantas memanggil polisi. Yang menjengkelkan, di hadapan polisi ia bertingkah ketakutan, layaknya seorang saksi yang habis melihat kejahatan. Dosik ini di sampingnya psikopat, ternyata ia juga merupakan pecandu rokok berat, yang mana dalam keadaan menegangkan, sempat-sempatnya ia meminta rokok pada polisi. Cerita berpindah, di mana kita akan diperkenalkan pada tokoh utama berikutnya. Ia bernama Kyumi, seorang gadis tunarungu yang bekerja sebagai pelayan pelanggan untuk orang-orang tunarungu. Hari itu, perusahaan mereka makan malam bersama para pelanggan. Kyumi yang tidak bisa berbicara, hanya menyimak obrolan mereka. Hari itu, ibu Kyumi menerima gaji. Ia berkata kepada teman-temannya, bahwa uang itu akan dipakainya untuk liburan ke Pulau Jeju bersama putrinya. Kemudian di malam itu juga Kyumi menjemput ibunya di tempat kerja. Dengan hati gembira ia menunggunya. Hampir saja ibunya tertabrak motor, namun berkat alat pendeteksi suara Kyumi, ibunya tidak jadi ketabrak. Di sebuah rumah yang sederhana, tampak perdebatan antara kakak dan adik, yang mana si kakak melarang adiknya untuk keluar dengan pakaian yang seksi. Semua itu ia lakukan karena ia sangat menyayangi adiknya. Perkenalkan, kakak ini bernama Jongtak, yang bekerja sebagai polisi, dan ini adiknya Jong-un, yang cantik dan seksi. Jongtak sangat mengkhawatirkan adiknya, karena belum pulang juga dari kencan butanya. Kyumi dan ibunya tiba di kompleks perumahan mereka. Saat Kyumi ingin memarkirkan mobilnya, ibunya justru harus menjadi sasaran bagi Dosik yang sedang mencari mangsanya di daerahnya. Setelah Kyumi pergi, Dosik mengikuti ibunya, yang mana ia akan menikam ibu Kyumi dari belakang. Namun saat ia hendak menikam, Jong-un melintasi jalan itu, yang membuat Dosik tidak jadi menikam ibu Kyumi. Karena merasa jengkel oleh Jong-un, Dosik berpindah halu dan akan menikam Jong-un. Ketika menunggu kedatangan putrinya, Jongtak tak sengaja menabrak ibu Kyumi. Karena tak ada respon, ia pun pergi. Kyumi yang dalam perjalanan ke tempat ibunya mendapatkan kode dari Jong-un, yang mana ia meminta pertolongan pada Kyumi. Dosik yang memperhatikannya berkata sendiri, bila putar balik kau bakal mati. Karena rasa penasaran lebih dalam dari lautan, Kyumi berputar haluan, ia memutuskan memberi bantuan. Dirasa bak pahlawan kesiangan, Dosik memberi teguran. Kyumi yang merasa tertekan memberikan perlawanan. Karena tubuh yang tidak sepadan dan fisik yang tidak memungkinkan, Kyumi memutuskan untuk lari dari pertempuran, hingga terjadilah adegan kejar-kejaran. Kyumi yang sudah bersama ibunya menghidupkan sinyal tanda ada kejahatan. Dosik yang tidak kebingungan melakukan penyamaran. Saat hendak memancing ibu dan anak keluar, tiba-tiba polisi datang. Alhamdulillah, ibu dan Kyumi terhindar dari serangan. Di kantor polisi, Kyumi memberikan penjelasan tentang insiden apa yang mereka rasakan. Di saat Kyumi ingin membuat laporan, Dosik memancing kakek hingga terjadi keributan. Ibunya yang tengah memperhatikan melihat gambar wanita yang menjadi korban pada HP Dosik yang jatuh akibat perkelahian. Tak lama berselang, Jongtak tiba dengan kegaduhan.
Ia meminta tolong karena adiknya belum juga pulang. Saat Jontak dan Kyumi sedang berdiskusi, Dosik memberi ancaman yang membuat ibu ketakutan. Ketika Dosik sudah habis kesabaran, ia memutuskan untuk menikam Jontak karena ibu memberi teriakan, membuat Jontak berhasil menghindar dari tikaman. Polisi yang melihat itu memisahkan perkelahian, dan akhirnya si Dosik justru harus dibebaskan. Namun setelah Dosik pergi, dan atas pernyataan ibu dan Kyumi, membuat polisi harus mencari lagi. Setelah polisi mengantar ibu dan Kyumi pulang, mereka melanjutkan pencarian. Dosik yang sudah sangat geram, memutuskan untuk mencari Kyumi dan balas dendam. Rumah Kyumi ini dipenuhi alat yang dapat mendeteksi suara, dengan cahaya lampu yang menyala, yang mana hal itu berguna sebagai pengganti suara. Tak lama teman ibu tiba, ia mengajak ibu untuk pergi bersamanya. Kini, Kyumi sendiri saja. Tak lama setelahnya, Dosik pun tiba. Sebelum memutuskan untuk menikam, Dosik bermain-main dengan Kyumi, dengan cara membuat kebisingan yang membuat semua lampu hidup bergantian. Saat akan ditikam, Kyumi berhasil menghindar dan segera bersembunyi di kamar. Kyumi yang ketakutan meminta tolong pada Jontak, namun sebuah pesan masuk yang mengatakan bahwa ibunya telah ada di depan, yang mana ternyata itu hanya akalan agar Kyumi mau ke depan. Jontak yang menerima pesan langsung mencari Kyumi. Saat dalam perjalanan, ia melihat Kyumi sedang bermain kejar-kejaran. Jontak yang melihat itu berlari menyusul Kyumi. Dari banyaknya gang, membuat Jontak kesulitan untuk mengejar Kyumi yang akan ditangkap oleh Dosik. Hingga pada saat Kyumi terpojok, akhirnya Jontak berhasil menyusul mereka. Tepat pada saat Dosik akan melakukan tindakan kejahatan, Jontak tiba untuk menghentikan. Namun karena Dosik merupakan psikopat beneran, ia memberikan pilihan, yang mana mau menyelamatkan Kyumi atau adiknya yang ditawan. Karena rasa sayang Jontak yang tiada lawan, ia memutuskan untuk menyelamatkan adiknya yang tersayang dan meninggalkan Kyumi sendirian. Ternyata Jontak ditipu oleh Dosik dan membuat ibu menjadi salah paham. Lantas segera ia pergi memberi bantuan. Di sisi lain, Kyumi yang sudah pasrah pada keadaan mendapatkan sebuah pencerahan, yang mana ia melemparkan pasir yang membuat mata Dosik kelilipan. Saat berlari dari kejaran, Kyumi mendapati Jong-un dan memberikan bantuan. Ia mengalihkan perhatian Dosik hingga akhirnya Kyumi harus sekali lagi bermain kejar-kejaran. Saat Dosik mengejar Kyumi, Jontak dan ibunya berhasil menemukan Jong-un. Ibu yang sangat risau pada Kyumi memutuskan untuk menyusul putrinya. Jontak yang tidak tega menemani ibu untuk mencari Kyumi. Kembali pada Kyumi di mana ia tengah berada di kumpulan orang-orang. Namun sangat sayang, tak satu pun yang memberikan bantuan. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk membuat keributan dengan mengeluarkan jurus andalan. Dosik yang melihat itu bersandiwara dengan mengatakan bahwa Kyumi adalah adiknya. Karena dirasa Kyumi tak akan mendapatkan bantuan, ia memutuskan untuk berlari kembali. Namun sayang ia justru ditangkap tentara yang salah paham, yang menganggap bahwa Kyumi memanglah adiknya Dosik. Dosik yang melihatnya tertawa pada Kyumi. Hingga akhirnya Kyumi memohon pada Dosik dan ia berhasil mengeluarkan sedikit suara indahnya. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Dosik. Saat ia sedang menggertak Kyumi, Jontak muncul dan langsung memukuli Dosik tanpa ampunan. Setelah mengunci Dosik dan menganggapnya sudah pingsan, Jontak mengatakan bahwa ibunya sangat mengkhawatirkannya. Mendengar itu, Dosik mendapatkan ide baru. Ia berdiri dan menyerang Jontak dari belakang. Saat Jontak berhasil bangkit, Dosik memutuskan untuk mencari ibu dan akan membunuhnya. Ketika ia mendapatkan ibu dan akan membawa ibu ke gang, Kyumi muncul dan langsung menabrak Dosik. Yang kerennya, karena Kyumi sudah cukup lama bermain kejar-kejaran dengan Dosik, kini Kyumi tahu caranya menjadi psikopat seperti Dosik. Yang ternyata pisau itu ditusuknya sendiri pada perutnya, yang membuat orang-orang mengira bahwa Dosiklah yang menikam Kyumi. Benar saja, Dosik menjadi sakau
Kini pikirannya kacau dan ia akhirnya mengacau. Saat Dosik memutuskan untuk menyerang Kyumi, saat itulah dia harus bertemu peluru polisi, yang mana mengantarkannya bertemu sang ilahi. Pesan dari film ini adalah, janganlah keluar malam hari bila tidak mau bertemu Dosik sang mitik glory.